Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi di channel Ade Islamia. Channel ini membahas tentang kisah-kisah inspirasi teman-teman. Kisah yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh orang lain dengan tujuan untuk memotivasi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kalau ada yang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan bagi Anda pejuang keluarga yang hingga saat ini masih struggle mencari pekerjaan, semoga Anda segera bertemu dengan pekerjaan impian Anda, teman-teman. Oke, saya merupakan pemula di YouTube dan ini baru merupakan video saya yang kedua. Jadi saya sampaikan kepada Anda semua kalau misalnya di video ini Anda mendengarkan suara-suara dari luar ataupun penyampaian yang bertele-tele, cara bicara yang tersendat-sendat ataupun cara pengeditan video yang masih belum bagus, harap dimaklumi ya teman-teman. Karena sampai hari ini saya masih dalam proses belajar, teman-teman. Oh ya, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan saya pertama kali naik pesawat. Mungkin ada di antara teman-teman semua yang menonton video ini yang mau merantau dan juga sama seperti saya waktu tahun 2018 belum punya pengalaman sama sekali bagaimana naik pesawat. Nah, kisah ini, video ini cocok buat Anda, jadi jangan di skip ya. Nonton dari awal hingga akhir hingga Anda tahu bagaimana step-step dari naik pesawat itu sendiri, teman-teman. Baiklah, kita mulai. Jadi di tahun 2018 itu saya menuju ke Maluku Utara untuk mendaftar CPNS. Jadi ini berkaitan dengan video yang pertama. Jadi kalau misalnya Anda belum nonton, usahakan nonton di sana dulu sehingga nanti ceritanya nyambung antara video pertama dan video yang kedua. Oke, lanjut. Jadi saya mengikuti tes CPNS di Maluku Utara. Walaupun waktu itu pelaksanaannya online, tapi tetap kita diharuskan untuk ke daerahnya langsung, teman-teman. Nah, yang menjadi problem adalah saya belum pernah naik pesawat sebelumnya. Jadi yang saya lakukan adalah saya bertanya ke kakak saya dikasih penjelasan meskipun pada dasarnya saya belum paham, teman-teman. Nah, di sini saya sudah tuliskan secara lengkap sehingga nanti teman-teman bisa lebih paham ya, dan penjelasan saya bisa lebih terstruktur begitu, teman-teman. Jadi yang pertama harus dimiliki sebelum naik pesawat itu Anda harus punya kartu identitas. Dalam hal ini Anda harus punya KTP. Kalau sudah punya KTP, yang kedua ya, membeli tiket pesawat. Nah, waktu itu di tahun 2018 saya belum paham ternyata tiket pesawat itu bisa dibeli secara online melalui aplikasi yang ada di handphone Anda, teman-teman. Tentunya di-download dulu aplikasinya. Karena belum tahu tentang hal itu ya, saya mencari agen penjual tiket terdekat. Nah, setelah sukses membeli tiket, teman-teman, saya baca tiket itu baik-baik. Nah, di situ saya mendapatkan informasi lagi bahwa ternyata barang yang kita bawa itu ada batasannya, teman-teman. Jadi waktu itu kita hanya dibolehkan membawa barang seberat 20 kg. Pertanyaannya, kalau misalnya barang yang mau dibawa lebih, apakah boleh? Ya boleh, tapi Anda harus membayar terpisah dan itu harganya menurut saya cukup mahal. Jadi usahakan tidak usah membawa barang yang tidak penting. Bawa secukupnya saja, teman-teman ya. Kalau boleh jangan sampai 20 kilo. Karena kenapa? Terkadang itu kalau kita timbang di rumah, jadi usahakan timbang di rumah tak dulu supaya ketahuan, yakinkan bahwa betul-betul ini 20 kilo. Nah, kalau ditimbang di rumah itu usahakan cukup 19 kilo saja, karena terkadang timbangan di rumah dengan timbangan di bandara berbeda. Ditimbang di rumah pas misalnya 20, ternyata setelah di bandara dia lewat 1 kilo. Itu informasi yang ketiga. Terus informasi selanjutnya, di tiket pesawat itu juga dituliskan kalau Anda harus tiba di bandara itu, teman-teman, minimal 2 jam sebelum keberangkatan. Karena kenapa? Naik pesawat beda dengan naik mobil. Kalau di mobil itu Anda ke pinggir jalan, kasih berhenti itu mobil, nah Anda sudah naik, diantar ke tempat tujuan, selesai perkara. Tapi kalau naik pesawat ada beberapa step yang harus Anda ikuti, teman-teman. Ada beberapa langkah yang harus dipenuhi. Oke. Jadi setelah ingat ya, 2 jam saja. Jadi kalau misalnya rumah Anda jauh dari bandara, apalagi kalau misalnya terkendala dengan transportasi yang tidak begitu lancar, usahakan datang lebih cepat lagi, teman-teman, untuk menghindari keterlambatan. Selanjutnya, setelah Anda tiba di bandara, nah di situ ada yang tertulis pintu keberangkatan. Jadi Anda yakinkan Anda berada di pintu keberangkatan. Nah, sebelum Anda masuk ke pintu tersebut, Anda akan diperiksa oleh petugas, teman-teman. Apa yang harus Anda perlihatkan?
tunjukkan KTP dan tiket yang sudah Anda beli. Tujuannya yaitu petugas akan mencocokkan apakah betul-betul sama antara nama yang di KTP dengan yang di tiket. Jadi jangan coba-coba bawa KTP orang lain, harus KTP Anda sendiri. Selanjutnya, setelah Anda masuk, Anda akan check-in. Sebelum check-in itu, perhatikan ketika Anda masuk ke dalam bandara, di layar itu tertera banyak sekali di situ maskapai penerbangan. Jadi cocokkan di maskapai mana yang sesuai dengan tiket yang sudah Anda beli. Pesawatnya itu pesawat apa teman-teman, di situ akan tertulis. Jangan sampai Anda sudah mengantri lama dan ternyata Anda berada di antrian yang tidak betul. Kalau bisa jangan malu-malu, silahkan bertanya. Jadi waktu itu karena saya memang sama sekali tidak tahu apa-apa, jadi semua orang yang ada di bandara itu saya tanya teman-teman. Kalau ada yang saya tidak paham, saya bertanya kepada security atau siapapun yang ada di situ. Silakan bertanya supaya Anda mendapatkan informasi yang jelas. Nah, di check-in itu Anda akan, kalau sudah sampai di depan counter check-innya, Anda serahkan KTP dan tiket, lagi-lagi tiket yang tadi Anda beli, dan juga koper Anda, barang-barang Anda yang tadinya 20 kilo. Bang lagi di sana teman-teman. Oh ya, ada yang saya lupa sampaikan. Jadi di waktu itu 2018 masih 20 kilo ya teman-teman, tapi sekarang itu makin berkurang lagi. Kayaknya sekarang tinggal 15 kilo lagi. Jadi tolong nanti diperhatikan di tiketnya tinggal berapa kilo ya barang yang bisa Anda bawa untuk bepergian naik pesawat. Oke, setelah di check-in tadi di sana, di koper Anda, nanti petugas itu akan menempelkan barcode teman-teman. Jadi di barcode itu nanti akan berguna ketika Anda akan mengambil barang Anda setelah sampai di tempat tujuan. Nah, pada saat setelah check-in, Anda akan diberikan yang namanya boarding pass, kartu masuk ke dalam pesawat. Nah, yang saya akan sampaikan, tolong boarding passnya ini disimpan baik-baik ya teman-teman. Simpan baik-baik karena boarding pass itu Anda betul-betul gunakan mulai dari awal hingga Anda nanti sampai keluar dari pintu di tempat tujuan Anda. Jadi simpan baik-baik, itu termasuk untuk Anda mau mengambil barang Anda, boarding pass itu digunakan. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, barcode yang ada di barang-barang bawaan Anda itu akan dicocokkan nanti dengan barcode yang ada di boarding pass Anda. Setelah itu Anda akan di pemeriksaan keamanan atau security check. Jadi Anda akan masuk ke jalur pemeriksaan dan Anda diharuskan untuk melepaskan semua barang-barang. Kalau misalnya Anda pakai jam tangan, pakai bagi laki-laki yang memakai ikat pinggang ataupun apapun itu, benda-benda itu harus dilepaskan teman-temannya, dan dia akan harus diperiksa supaya betul-betul Anda itu dinyatakan aman untuk bepergian teman-teman. Setelah itu Anda ke ruang tunggu atau boarding gate. Jadi tadi di boarding passnya itu ada tertulis di situ Anda di gate berapa teman-teman. Nah, karena kalau misalnya di Bandara Sultan Hasanuddin itu dia sangat ramai teman-temannya, ramai dan sangat luas. Jadi lagi-lagi kalau misalnya Anda bingung untuk mendapatkan gate-nya di mana, di lantai 2 itu, setelah Anda naik di lantai 2, Anda bertanya di situ yang mana gate-nya, karena di waktu tahun 2018 itu dia bandaranya belum dibangun. Nah, masih tidak terlalu susah untuk mencari gate, tapi terakhir saya naik pesawat teman-teman, setelah pembangunan bandara itu gate-nya itu panjang sekali, luas sekali. Jadi usahakan bertanya supaya Anda tidak salah gate. Nah, ketika Anda sudah menunggu di sana, kalau misalnya ada di gate 4, di situ ada lagi teman-teman di layar, perhatikan pesawat yang Anda akan tumpangi, misalnya ke Ternate itu dia jam berapa. Perhatikan jamnya, jangan menghayal dan jangan main HP sehingga Anda tidak tahu, karena akan setiap saat itu akan diberikan pengumuman bahwa akan berangkat jam sekian, dan sebelum giliran Anda berangkat, ada beberapa dulu itu yang berangkat. Jangan sampai Anda naik di pesawat itu, salah pesawat lagi itu. Setelah itu nanti akan ada pengumuman pada saat Anda akan masuk ke dalam pesawat ya teman-temannya. Setelah itu Anda mengantri lagi, apa yang diperlihatkan, KTP dan boarding pass yang. Nah, setelah masuk dalam pesawat itu di boarding passnya itu ada lagi nomor Anda berada di kursi nomor berapa ya. Perhatikan Anda berada di kursi nomor berapa, karena kursinya itu berjajar 3 teman-teman. Jadi misalnya A, B, C. Perhatikan Anda ada di kursi nomor berapa, karena pengalaman saya waktu itu, karena saya tidak terlalu memperhatikan, saya tidak terlalu teliti membaca boarding pass saya hanya langsung fokus di nomornya teman-teman. Kalau tidak salah waktu itu nomor 17, saya hanya langsung ketika melihat nomor 17 saya langsung masuk mengambil tempat duduk yang dekat jendela.
Padahal itu bukan tempat duduk saya. Untungnya orang yang punya tempat duduk itu tidak mempermasalahkan. Kan ada 3 kursi dan seharusnya saya kursi yang di tengah. Saya kursi yang di tengah, tapi saya langsung duduk di ujung dan laki-laki, 2 orang lainnya itu laki-laki semua. Jadi dia yang punya kursi tidak mempermasalahkan dan dia duduk langsung di sebelah laki-laki yang satunya lagi, teman-teman. Jadi saya tidak jadi duduk di tengah. Sebelum duduk itu barang-barang Anda itu kan tadi tidak semua dia yang 20 kilo itu tadi masuk di bagasi, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya Anda masih memiliki jinjingan atau Anda memiliki tas selempang ataupun ransel, itu bisa disimpan di kabin. Kabin itu pas di atas Anda. Ada lagi tempat barang di situ, ataupun Anda bisa simpan di depan tempat duduk, bisa di depan kursi Anda, teman-teman. Waktu itu saya memilih untuk menyimpan barang-barang saya di depan tempat duduk saya, karena kenapa? Kabinnya terlalu tinggi dan tinggi badan saya tidak mencapai untuk menyimpan barang di atas. Sebenarnya sih bisa dibantu oleh pramugari, teman-teman, tapi waktu itu karena posisinya kita antri, banyak sekali orang di depan saya, banyak di belakang saya, banyak yang masing-masing mencari tempat duduk. Jadi saya khawatir jangan sampai bisa menghambat mereka untuk lebih cepat bergerak mendapatkan tempat duduknya kalau saya harus memanggil pramugari dan menyimpan barang saya. Jadi saya taruh lebih aman di depan saja, teman-teman, depan kaki saya. Nah, setelah itu silahkan nikmati perjalanan Anda, teman-teman. Jadi waktu itu karena cuaca dari Makassar sampai di Ternate itu cerah, jadi pesawat itu terbang dengan ya aman, teman-teman ya, tidak sampai ke Sultan Babula Ternate, teman-teman. Nah, di dalam pesawat juga pramugari nanti akan memberikan beberapa instruksi, teman-teman ya, termasuk salah satunya itu HP dinonaktifkan, teman-teman. Tapi saya tidak tahu ya, banyak saya perhatikan banyak sih orang-orang yang tetap tidak menonaktifkan HP-nya. Tapi kalau saya itu begitu pesawat mau terbang, nah saya langsung nonaktifkan HP saya, teman-teman. Nanti saya aktifkan ketika sampai tempat tujuan kembali. Oke, silakan dinikmati pada saat Anda terbang. Boleh Anda melihat pemandangan dari atas ini, teman-teman ya, dari udara. Oke, selanjutnya setelah Anda sampai di tempat tujuan, jangan lupa ambil barang Anda yang ada di kabin tadi atau barang yang ada di depan Anda. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini, jadi pesawat itu biasanya berhentinya itu di depan pintu bandara. Anda tinggal jalan masuk, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia berhenti jauh dari pintu bandara, nah di situ Anda turun dulu dan menunggu bus. Jadi nanti akan ada bus yang menjemput Anda, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Tapi ada pengalaman saya waktu sekali ke Ternate itu, entah kenapa waktu itu tidak ada busnya, teman-teman. Jadi kita jalan kaki. Jadi nanti Anda lihat saja situasinya seperti apa. Kalau misalnya ada yang jalan, berarti Anda harus jalan. Tapi kalau misalnya mereka menunggu bus atau ada petugas yang menginstruksikan bahwa akan ada bus, ya silahkan ditunggu saja, teman-teman ya. Nah, sekarang Anda sudah sampai dan Anda sudah masuk dalam bandara. Kalau sudah sampai, ingat barang yang 20 kilo tadi ya, Anda harus menuju ke tempat pengambilan bagasi. Jadi ada tertulis itu. Jadi di bandara itu semua ada tertulis dalam bahasa Indonesia, ada tertulis dalam bahasa Inggris, bahkan ada terkadang yang pakai bahasa Cina, teman-teman. Di situ ada tanda panahnya ya. Jadi Anda tidak akan ini. Tips lain lagi yang bisa saya sampaikan, ketika Anda misalnya malu bertanya, ikuti saja orang-orang yang ada. Kan banyak orang itu yang di pesawat. Nah, ikuti mereka, ikuti di mana mereka pergi, karena tujuannya pasti sama. Sebentar kan keluar dari pintu bandara, nanti setelah keluar dari pintu Anda pergi ke tempat tujuan masing-masing. Ingat, di pengambilan bagasi kan tentunya Anda tahu semua kan, Anda ingat barang Anda yang seperti apa, misalnya kopernya warna apa, ini pasti Anda paham lah kalau hal itu. Nah, yang perlu saya sampaikan yaitu tadi boarding pass. Ingat ya, boarding passnya jangan sampai Anda membuang boarding pass itu di pesawat, karena kalau misalnya hal seperti itu terjadi, Anda tidak akan bisa mengambil barang-barang Anda, teman-teman. Setelah Anda keluar dari pintu bandara, ya silahkan, mungkin ada keluarga yang sudah menjemput atau seperti apa. Jadi dari pengalaman ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, jangan malu bertanya, teman-teman, apalagi yang namanya persoalan naik pesawat ya. Dan satu hal lagi yang seperti yang tadi saya sampaikan, usahakan datang minimal 2 jam sebelum keberangkatan. Karena kalau misalnya Anda sampai ketinggalan pesawat, tiket Anda hangus, teman-teman. Tidak ada istilah bilang Anda ketinggalan pesawat terus masih ada pesawat selanjutnya yang bisa Anda tumpangi, tidak bisa.
itu pesawat yang bisa Anda tumpangi sesuai dengan yang ada di tiket Anda, sesuai dengan jam yang sudah ditentukan teman-teman ya. Beda dengan mobil lagi, kalau mobil masih ada mobil selanjutnya yang bisa dinaiki, tapi kalau pesawat itu tidak berlaku seperti itu. Jadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu dan perhatikan semua instruksinya. Kalau ada yang tidak dipahami, bertanya kepada security, bertanya kepada porter, bertanya kepada penumpang lain yang ada di pesawat teman-teman. Oke, semoga Anda yang mau bepergian, perjalanannya dilancarkan, yang mau merantau seperti saya waktu itu, semoga Anda sukses di sana teman-teman ya, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang Anda inginkan. Pokoknya sukses untuk kita semua. Saya berharap video ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Oke, saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.